Jatuh iman dalam Ibrani 11 akan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Anda ditanya, kenapa Anda percaya kepada Yesus? Itu kan jawaban yang sebenarnya agak sedikit membingungkan kita untuk merespon. Kenapa kita nggak melihat Yesus? Yesus ada 2000 tahun yang lalu. Gitu ya. Oke lah, kalau murid-murid pada saat itu 12 rasul termasuk Paulus, mereka pernah menyaksikannya, mereka pernah hidup bersama dengan Yesus. Jadi ketika saya beriman kepada Yesus, logika kita main, oh wajar, karena Anda lihat, karena Anda hidup bersama. Lalu bagaimana dengan kita? Kutipan dari Yohanes tadi katakan begini, kalau kita menggunakan akal kita, kalau kita menggunakan logika kita, maka iman itu akan sulit jadi tumbuh. Kenapa? Karena manusia selalu mengukur segala sesuatu harus dibuktikan dulu, harus dinyatakan dulu. Orang-orang yang tidak percaya Kristus di zamannya, saudara. Ada perhatikan kalau baca kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa Yesus banyak melakukan mujizat? Mujizat itu ada tujuannya, saudara. Bahkan ada oknum-oknum pendeta tertentu, ayo pada mujizat Tuhan setiap hari. Orang kalau nggak tahu apa tujuan mujizat itu disampaikan, orang bisa melihat. Saya cuma mau bilang begini, banyak orang pada saat itu, saudara, ikut Yesus tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena apa? Mereka butuh mujizatnya, mereka butuh kesembuhannya, mereka butuh kebangkitan orang mati yang dilakukan oleh Yesus. Ketidakpercayaan orang harus dibuktikan oleh Yesus melalui kuasa Bapa yang ada dalam dirinya. Makanya dia tunjukkan itu mujizat. Saya cuma mau bilang begini, saudara. Sebenarnya orang Kristen yang sudah punya keimanan yang settle, yang tangguh, yang bagus, dia nggak akan memusingkan ada mujizat atau tidak. Kenapa? Kepercayaan kepada Kristus saja itu adalah mujizat yang jauh lebih besar daripada hanya sekadar sembuh atau tidak sembuh, mati atau bangkit, miskin atau kaya. Nggak sampai. Makanya Anda perhatikan murid-murid Yesus, kenapa mereka nggak pusing alas hidupnya? Mereka mau miskin kah? Mereka mau susah kah? Mereka mau mati kah? Kenapa? Karena mujizat terbesar yang mereka terima itu bukan kesembuhan Yesus, tetapi Yesus yang hadir buat mereka. Mereka diberikan privilege, keistimewaan untuk menjadi rasul-rasul para pengikut Kristus. Dan Anda kan harus tahu, murid-murid Kristus matinya nggak ada yang enak, nggak ada yang mati tidur tiba-tiba dia mati, nggak ada. Matinya dihukum. Ada yang dihukum pancung lah, ada yang disalib lah, yang badannya dibelah dua pakai kuda, ada yang ditombak lah, gitu. Ada yang dipenggal, gitu. Ada yang mati sakuan karena sakit satu sama Yohanes doang. Tapi selebihnya, bahkan Paulus itu sampai mati dipenggal. Tapi yang menarik adalah begini, mereka tidak merasakan ketakutan terhadap kematian. Makanya Paulus selalu bilang gini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1:21. Bukan sebuah hal yang menakutkan kalau orang sudah betul-betul punya iman di dalam Tuhan. Mohon maaf, saudara, dia akan kejar lagi untuk mujizat dan kesembuhan lain. Terobosan keuangan itu brand-brand atau tren atau slogan-slogan yang sekarang itu marah sekali dan disukai banyak jemaat. Kalau misalkan Anda ketemu dengan pendeta, ini pendeta spesialis kesembuhan. Saya dulu waktu masih remaja, pemuda, takjub dengan beberapa pendeta yang wow, saya lihat pendeta aku doain aku, didoain dari miskin jadi kayak puji Tuhan. Tapi setelah saya menyelami belajar firman Tuhan lebih dalam, hati mulai dalam. Kenapa? Anda datang beribadah, Anda cari siapa? Anda cari kesembuhannya kan? Anda cari terobosan keuangannya kan? Anda cari jawaban atas masalahnya kan? Atau Anda cari yang ada di atas semuanya itu, yaitu Yesus Tuhan? Kalau Anda datang cari kesembuhan, iman baru. Kalau Anda datang cuma sekedar untuk diberkati, imanmu akan bertumbuh. Kenapa? Karena yang lebih tinggi dasar keimanan kita bukan soal diberikan kesembuhan, mujizat atau apapun, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita itu lebih dari cukup. Dan itu nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Dan kita akan pelihara iman kita pada Yesus sampai pada satu titik Tuhan panggil kita pulang, yaitu yang namanya kematian. Anda suka perhatikan kan kalau orang ulang tahun, nyanyiannya biasanya kalau orang ulang tahun panjang umurnya serta
sangat mulia. Saya cuma mau kasih fakta kepada rekan-rekan kaum pria yang ada di sini. Saya cuma mau kasih tahu, panjangnya umur saudara, dia akan beriringan dengan panjangnya penderitaan kulit baru. Panjang umurnya, Anda juga mesti siap dengan konsekuensinya. Kenapa? Semakin panjang umurmu, semakin siap engkau nambah derita. Firman Tuhan udah bilang, hidup kita ini cuma sebentar doang. Kayak uang, nongol sebentar ya, nongol sebentar, nah ini dia hilang. Kayak rumput, dia tumbuh sebentar, pagi hari, sore hari dia sudah. Jadi ini bukan persoalan kapan kita mati atau bagaimana kita mati, tapi persoalannya adalah bagaimana kita menjaga iman kita, menularkan iman kita pada orang lain sampai pada titik Tuhan panggil kita pulang. Jadi kalau hari ini ada berdoa, doain supaya saya panjang umurnya. Anda udah mulai harus belajar mikir. Saya waktu ngajar jadi guru, saya minta sama murid saya, jangan doakan saya untuk panjang umur. Kenapa? Karena semakin panjang umur saya, gitu ya, usia manusia 70-80, selebihnya cuma penderitaan kan? Gak ada orang makin tua makin seger. Nggak ada. Saya cuma mau bilang ya, secara manusiawi, orang makin tua makin bisa. Makin tua makin banyak temannya. Apa itu? Sakit penyakit, dan sakit penyakitnya bukan 1-2 tapi SRT, segerombolan, gitu ya. Dan itu kadang-kadang yang bikin orang, Pak panjang umur Pak terus Pak. Sebenarnya insecure atau mati. Kalau orang punya iman di dalam Tuhan, murid-murid itu sebenarnya ada kalau tahu murid-murid itu mati muda. Nah, ini mati tua. Cuma Yohanes doang yang terakhir mati umurnya cukup lumayan, di atas 50 tahun. Tapi selebihnya Petrus, Thomas dan lain-lain, termasuk juga Paulus mati muda. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun udah mati. Tapi yang menarik, Alkitab tidak pernah menggambarkan ada rasa takut dalam diri mereka ketika makan roti dan Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya modal yang namanya iman. Nggak kelihatan. Bahkan orang ejek dia, ngapain percaya kepada Yesus? Kan banyak orang suka meragukan dan suka meledek-ledekin Yesus kan? Ya Tuhannya, Tuhan kok mati? Betul. Saya waktu kecil sering kali ledekin kayak gitu, karena saya sekolah negeri, SD, SMP, SMA. Di sekolah yang realitas. Ngapain percaya Yesus? Dia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Wah ini kalau mati itu yang misalnya itu bukan Yesus. Ada kalimat-kalimat seperti itu yang mengintimidasi kita. Lu udah berdoa kan sekian tahun kan, udah ke gereja kan, udah pelayanan kan, kali kan. Keluarga lu susah kan. Kalimat-kalimat yang intimidatif itulah yang dipakai iblis untuk menggoyang iman kita. Tapi kita mesti sadar, iman kita mesti berlanjut, dia nggak bisa stop hanya sampai pada saat ini. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, kita belajar panggilan untuk hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. 2 Korintus pasal 5 itu juga begini, kita ini dipanggil untuk hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Ayat ini sering kali dikutip oleh banyak orang. Entah itu jadi moto hidupnya, entah itu jadi status sosial medianya, begitu ya. We are living by faith, not by sight. Kenapa? Kalau kita mengukur segala sesuatu dengan kemampuan kita, wah. Saudara, Anda lihat di berita atau mungkin Anda merasakan bahwa saat ini saat ini negara kita, saya mau bilang itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau ada saudara yang berkata bahwa negara kita lagi makmur, negara kita lagi baik aja, Anda baca dulu berita, Anda baca dulu. Negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pak, maksudnya apa Pak? Bapak mau nakut-nakutin kita? Bukan. Saya mau sampaikan begini, keadaan yang tidak baik-baik saja sangat mungkin menggoyang iman kita. Seolah-olah Tuhan tidak bisa tolong di saat kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran naik terus. Dolar udah berapa? 11.000? Udah 17.000 lebih. Bahkan diprediksi sampai tembus 20.000. Waduh, itu harga barang-barang impor elektronik terutama sekarang sudah mulai merangkak naik. Walaupun di sosial media kita disodorkannya, bisa lah, Indonesia pasti bisa. Tapi Anda harus tahu sebenarnya PHK di mana-mana, gitu ya. Harga barang makin naik, gitu ya. Nggak ada harga barang makin turun. Bukan harga barang yang turun, harga diri makin turun karena hidup makin susah. Jadi kalau kita memahami, kalau kita melihat dengan mata kepala kita, aduh kok nggak baik-baik saja ya.
Ketidakstabilan ekonomi berimbas pada ketidakstabilan ekonomi keluarga, ketidakstabilan ekonomi jemaat. Berimbas nggak ke gereja? Berimbas. Ada tanda aja udah. Pasca COVID, keuangan merah terus. Jadi kita jangan berpikir, oh baik-baik saja Pak. Enggak. Kan Anda lihat laporan tiap awal bulan itu kalau saya lagi terus perhatikan kan? Jangan kita selalu menyerah. Hitam biasanya hanya kalau pas bulan Desember. Tapi begitu Januari sampai November merah itu udah ada tanda. Kenapa? Artinya begini, ketidakstabilan yang dialami kaum negara berdampak pada rakyatnya, berdampak pada jemaat Tuhan juga di situ. Akhirnya berimbas juga pada ketidakstabilan keuangan itu. Jadi kalau kita berpikir kehidupan kita baik-baik saja Pak, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau orang nggak tahan, orang bisa meninggalkan diri. Kalau dia mengandalkan penglihatan dan logika. Tetapi kita belajar dari Paliman, apapun keadaannya, ini adalah sebuah cara Tuhan untuk mendidik karakter kita supaya jadi lebih tahu, supaya jadi lebih kuat. Kalau Anda lihat anak kecil bayi baru belajar berjalan, kalau saking sayangnya Anda sama anak itu, kalau dia jatuh, dia jatuh, dia nggak akan tahu gimana rasanya susahnya untuk berjalan. Kalau sebentar dia lebih depan, cucunya Pak Joni, Pak Joni udah berapa lama? Yang kedua itu, jadi udah belum. Karena bentar lagi kalau udah setahun, pasti jangan mulai remeh-remeh. Kadang-kadang ada orang yang suka salah, kadang-kadang jangan sampai jatuh lah, jatuh dimarahin. Karena pasti kalau punya anak itu jatuh karena emaknya jaga sekali marah, jaga anak jatuh terus. Padahal kita nggak tahu untuk bisa kuat berdiri, anak itu harus jatuh. Dia nggak boleh jatuh, harus jatuh. Kenapa? Supaya dia tahu jatuh itu nggak enak, jatuh itu sakit. Dia harus mensugesti pikirannya, kakiku harus kuat supaya bisa tegak berdiri. Perjalanan iman Kristenan kita perlu nggak Pak kita jatuh? Saya mau bilang begini, harus. Karena kalau keadaanmu baik-baik saja, nggak butuh Tuhan. Lebih kalau keadaan kita baik-baik saja, sejahtera, makmur, muka tampan, istri setia, cantik, anak baik-baik, nggak perlu Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di Eropa sana, di Amerika sana, Anda harus tahu tingkat penganut ateisme tinggi. Kenapa? Salah satu faktornya adalah kesejahteraan. Butuh apa lagi? Makanya lihat perkembangan ateisme di Australia sekarang perkembangan ateisme ini kenapa? Itu sejarah dengan kesejahteraan. Orang sudah merasa dia nggak butuh siapa-siapa lagi. Kenapa? Karena dia mengandalkan penglihatan. Padahal sesungguhnya tidak. Angka kekristenan di dunia barat, Anda perlu tahu ya, angka kekristenan di dunia barat sekarang turun. Yang naik di kawasan timur, China, Indonesia, Malaysia, Singapura, India naik. Tapi Anda perlu tahu juga, mereka yang naik itu tingkat perekonomiannya, tingkat kesejahteraannya lagi ngapa? Justru yang menarik, imannya bertumbuh. Jadi di barat itu kekristenan turun, Anda perlu tahu. Kekristenan turun, ateismenya naik. Kenapa? Karena rata-rata mereka mapan, nggak boleh ada rakyat yang mati kelaparan, ditanggung oleh negara. Beda berbeda. Sementara di dunia timur, ya kita lihat dunia timur kan, itu berbeda. Yang ekonominya lagi merangkak naik. Kekristenan saat ini ada data bias bilang terakhir, kekristenan sekarang sudah mulai naik di Indonesia. Pasca COVID, jadi ada tren kenaikan, kekristenan sudah makin bertumbuh. Ada yang coba-coba membuat indikator begini, salah satu penyebabnya adalah apa? Kesusahan dan keadaannya tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita menganggap, waduh, kondisi kita yang susah, jangan-jangan ini Tuhan lagi cobain kita. Ya betul, kalau memang Tuhan cobain begitu, tapi tahu nggak di sisi yang lain, ketika Tuhan izinkan keadaan kita tidak baik-baik saja, sesungguhnya iman kita akhirnya jadi makin belajar bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, hikmat dalam tidak melihat kadang saudara. Allah itu memang panggil kita untuk percaya dan taat tanpa lihat hasil. Ini adalah ujian iman yang mengajarkan kita ketergantungan penuh kepada Tuhan, menyadari bahwa rencananya seringkali
melampaui pemahaman dan pengetahuan kita. Kalau Anda baca surat Ibrani, belasan pasal, di situ dicantumkan berbagai macam pahlawan iman. Abraham, Nuh, Daud, Ayub. Tapi Anda perlu tahu itu semua tokoh-tokoh hebat kan? Itu semua tokoh-tokoh hebat. Tapi Anda juga perlu tahu cobaan hidupnya juga rahasia. Abraham di masa tuanya belum punya anak, Tuhan berfirman, dari keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Lebih panjang. Bingung dong ya. Udah tua, bini udah menopause. Terus tiba-tiba ada janji keturunanku bakal banyak. Kan kayak ngeledek. Kalau dia gunakan akal pikiran, kayak ngeledek Tuhan ngomong kayak begitu. Bini udah menopause. Tapi karena dia tetap belajar menaruh rasa percayanya kepada Tuhan, akhirnya dapat itu anak. Dan gak stop sampai situ ujiannya. Serahkan kepada Tuhan. Kambing domba bukan anakku. Anak dari mana? Ada anak dari budaknya? Bukan, anak dari biniku. Waduh, anak yang dia tidak pinjamkan sekian puluh tahun. Anak calon pewaris kekayaannya. Abraham itu kaya, dia baru susah. Apalagi anak laki, dia akan mewariskan. Wah, peristiwa pengorbanannya saja kan agak sedikit dramatis. Angkat itu pisau. Sampai juga Tuhan bilang stop. Ada yang lain untuk menggantikan korban. Nuh. Anda harus tahu bahwa banyak orang mengatakan Nuh itu gila. Kenapa? Disuruh Tuhan bangun bahtera. Bangun bahtera kalau di Tanjung Priuk itu bagus. Kenapa? Pinggir laut. Tapi ini disuruh bangun bahtera di atas bukit. Gak masuk akal. Sementara kondisi saat itu lagi musim panas, bukan musim hujan. Kondisinya bukan lagi kayak Indonesia sekarang. Ini musim panas tapi musim hujan terus kan. Jadi dikit banjir. Kondisinya lagi kering, musim panas tapi Tuhan bilang bangun bahtera. Di mana Tuhan? Kirain di pantai. Kalau di pantai kan oke. Di atas. Dan bukan hanya sekedar bangun di atas, diatur panjang, lebar, dan tingginya. Spesifik. Tuhan perintahkan pada itu spesifik. Panjang, lebar, tinggi diatur. Kenapa? Karena kamu akan menampung banyak makhluk. Istrinya, anak-anaknya, dan menantu-menantunya. Anda jangan pikir mereka akan, wah siap bapakmu. Gak gitu. Gak mungkin gak ada pertentangan dan cekcok di antara keluarga mereka. Ketika tetangga-tetangga ngomongin aja tuh bapak tuh hewan gila, bangun baterai di atas gunung. Bangun baterai Tanjung Priuk boleh, tapi di atas gunung itu kan kayak orang gila. Lu itu dikata-kata itu. Padahal dia orang terhormat, orang saleh, tidak bercacat celah, tapi dikata-katain orang, dijelek-jelekin orang. Kalau jadi anak sama jadi istri, anak, menantu, malu juga pasti mereka. Enggak pak, mereka nggak malu. Itu kita lihat di film, anaknya tetap ngebantuin. Ya Anda kan nggak tahu kan konflik yang dialami, karena kita pernah catat. Tapi saya mau bilang begini, Anda jangan pikir keluarganya Nuh baik-baik saja ketika Nuh mencoba mempertahankan imannya, menggenapi janji Tuhan atas kehidupannya. Nggak baik-baik aja. Sampai pada satu kejadian air bah itu datang. Nuh tentu begitu. Ayub yang sering kali dijadikan ikon orang salah. Ayub itu tajir, tokoh terkemuka. Satu kali ingin datang sama Tuhan, Tuhan, ulun-ulun minta izin, permisi. Kayaknya dia salah nih karena lu berkatin dia. Coba dong lu izinin gua untuk satu padar-padar. Oh, bagus mau lihat. Dia masih tetap mau nyembah lu sebagai Tuhan Allahnya atau tidak? Lalu Tuhan izinkan terus. Tuhan kasih larangan satu, semuanya boleh dicapai, semuanya boleh dicobain, semuanya boleh dicabut. Tapi ingat, jangan ambil nyawanya berbeda. Gak mudah loh, orang mapan, orang terkemuka, jatuh miskin, sakit, penyakitan, ditinggalin sama istri kan, seluruh anak-anak mati. Gak apa, dia harus melewati sebuah hal yang sangat tidak mengenakan. Kita membacanya saja ngeri. Apalagi kalau sampai mengalami, bahkan kadang-kadang orang ini amit-amit deh Pak mengalami hal kayak begitu. Saya bilang, amit-amit deh Pak mengalami hal kayak Ayub. Kalau Anda bilang amit-amit gitu ya,
nanti imanmu nggak bertumbuh, berkatmu nggak akan sama seperti berkat Ayub. Ayub diberkati Tuhan berkali-kali lipat dari apa yang sudah dia punya. Kenapa dia sampai diberkati berkali-kali lipat? Karena pencobaannya juga berkali-kali. Tapi mereka mendapat hikmah, mereka mendapatkan solusi atas apa yang kita hadapi. Saudara-saudara, dalam kehidupan keseharian kita, dalam berkeluarga kan, dalam bekerja kan, dalam bergaul kan, kita tentu mendapati banyak masalah. Pak, saya pusing sama istri saya, Pak, saya pusing sama keuangan saya, hutang di sana-sana, pikiran hutang ditagih ke anak, belum lagi minta susu lah, uang sekolah naik terus, bla 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 segala macam. Itu semua kalau dipikirin pusing, bawaannya mau mati. Pusing karena dipikirin. Kenapa? Coba kita cari hikmat pada Tuhan supaya Tuhan kasih solusi. Ini bagaimana cara mengatasinya? Butuh pengorbanan. Setiap masalah yang kita hadapi seperti itu nggak boleh tengking. Roh jahat, kuasa setan, iblis, Anda boleh tengking. Tapi kalau masalah, kesusahan, Anda jangan tengking, hadapi. Supaya apa? Mentalitas kita, iman kita jadi bertumbuh. Dan gak cepat-cepat kita pindah server. Yang terakhir, peliharalah iman kita lewat doa. Kenapa? Karena doa itu akan menolong kita supaya pertumbuhan iman kita jadi semakin dalam. Memohon kepada Tuhan agar iman kita tidak tergantung pada penglihatan atau bukti fisik semata, melainkan pada kebenaran firman Tuhan. Dalam doa-doa kita, saudara, selain daripada sekedar kita punya list doa, kan biasanya orang Kristen list doanya itu banyak ya, saudara. Entah sehat, begitu ya. Kalau ada proyek supaya proyeknya goal, begitu ya. Anaknya pinter, istrinya bersahaja, usahanya diberkati, kan listnya banyak begitu. Tapi agak jarang orang berdoa ke Tuhan, apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupanku, apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk aku lakukan, nyatakan itu dan kuatkan aku untuk menjalaninya. Kalau hari ini aku diperhadapkan dengan keluarga yang unik kayak begini, istri kayak begini, anak kayak begini, kuatkan imanku. Agak jarang. Kenapa? Karena kita, mohon maaf, terbiasa diajarkan kalau doa minta terus. Betul? Sakit doa biar miskin, doa biar kaya, jelek doa biar ganteng. Padahal kalau jelek supaya ganteng, bukan cuma doa, saudara, kerja kumpulin duit banyak, operasi plastik, kelihatan. Gak perlu Tuhan, kan? Pak, saya jelek, Pak, saya boleh diganti, ya kerja aja harusnya. Kumpulin duit buat operasi plastik sekian ratus juta, pasti ganteng kan? Gak perlu pendekar doain sampai melindungi jujur balik apa? Kerja keras, kerja yang rajin, kerja yang jujur, diberkati. Pergi ke Korea Selatan sana. Nah, besar-besar kan mukanya dia makin saya gue gitu ya, dia makin keren. Jadi doa kita, saudara, hati-hati juga karena doa juga salah. Jadi ada yang kebiasaan ini salah berdoa. Berdoa supaya apa yang Tuhan beri. Jadi saya mau mengajarkan begini, supaya apapun yang kita terima hari ini, kita belajar begini. Jangan kita mengeluh terus. Jangan kita bersyukur terus, aduh capek nih ngocek, orderan sedikit, aduh capek dagang enggak laku-laku. Tuhan berkati supaya daganganku laku tiap hari, Tuhan berkati supaya daganganku laku. Kenapa enggak berdoa pada Tuhan, Tuhan berkati daganganku dan berikan hikmat kepadaku supaya aku lebih kreatif sebagai pedagang. Kalau jualan barang enggak itu doang. Kalaupun sama-sama kue, sama-sama barang pecah belah, sama-sama barang elektronik, tapi tolong kasih hikmat Tuhan dalam doa Anda. Tolong kasih hikmat supaya aku bisa melakukan kreativitas yang lebih daripada pedagang yang lain. Jarang orang cuma kepengen usahanya diberkati, itu nggak stop. Tapi belajarlah lewat doa-doa kita gimana caranya supaya iman kita itu. Tuhan, aku berdoa hari ini aku sedang sakit. Pernah nggak kita berdoa begini, di tengah-tengah sakit ini apa yang Tuhan nyatakan? Jadi bukan sekedar kita sembuh doang. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Panggil Pak Gembala, panggil Pak Cecep, doain Pak biar sembuh. Terus nggak sembuh. Nggak sering juga orang yang akhirnya pada saat doakan nggak sembuh, imannya luntur juga. Jangan boleh Tuhan salah. Apa imannya salah? Berdoanya salah. Berdoa begini kalau ada sakit, Tuhan sakit penyakit yang aku alami hari ini,
Tuhan nyatakan hikmat-Mu padaku, dan ajarlah aku untuk tetap senantiasa selalu bersyukur meskipun keadaanku sedang tidak baik-baik saja. Dengan kondisi sakit, aku akan belajar dan mengerti pentingnya menjaga kesehatan, jaga makan, jaga tidur, jaga mata. Itu kan hikmat. Nah itu bawa dalam doa. Jangan cuma sakit nangis-nangis, berdoa sembuh, 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 tapi begadang terus. Makan dan jaga, makan jorok, tapi ini nggak sembuh. Itu nggak masuk akal. Pantesan nggak sembuh. Kenapa? Gaya hidupnya nggak berubah, nggak sadar. Tuhan, apa yang bikin gue sakit ya? Apa karena gue stres kan? Karena makan jorok kan? Suka begadang kan? Bergaul dengan hal yang nggak baik. Tapi iman itu waktu makanya begini, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pahami dulu. Ini apa maksudnya Tuhan? Apa yang Tuhan ingin saya belajar dari ini? Jadi jangan cuma sampai sembuh kayak miskin gitu. Nggak bisa begitu. Kalau kayak begitu terus nanti iman kita betul. Jadi dalam doa kita belajarlah supaya Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir ini kita baca bersama-sama. Di musik firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita terus berkembang dalam iman meski tak melihat. Percayalah bahwa Allah selalu setia kepada janjinya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita kasih Tuhan yang terbaik.